Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nggak usah panjang kali lebar, apalagi dikali tinggi. Langsung saja di sini kami ingin memberikan satu buah pantun terlebih dahulu. Ikan teri ikan asin paling enak dimakan pas panas-panas. Di sini kami mohon izin untuk memberikan metode pembelajaran yang pas. Langsung saja di sini kami akan menggunakan metode pembelajaran yang terbaru, yaitu metode jigsaw dan number head together. Baiklah, di sini ada saya sendiri dengan nama Ade Rama Kristiah dengan NIM 2531002, mahasiswa IAIN Curug. Bersama rekan saya juga Ajit Syahputra dengan NIM 2531009, juga salah satu mahasiswa IAIN Curug. Selamat menonton guys, jangan lupa like and comment. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siang-siang udah bisa tidur ya? Iya Bu, Ya, masih belajar musik masuk. Kenapa kalian gak suka yang mas ya? Suka dong Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Di sini Ibu absen dulu ya. Siapa yang Iya. Ibu izin ke WC. Ya, boleh silakan. Jangan lama-lama. Dari sini materi itu yaitu sistem perekonomian Islam. Menjelaskan dari pengertian sistem perekonomian Islam adalah sistem ataupun norma-norma yang mana sudah sesuai dengan syariat Islam, di mana norma tersebut suatu aturan yang sudah ditentukan atau ditetapkan dalam Islam untuk menjalankan transaksi dalam Islam. Ada yang tahu nggak sih macam-macam dari perekonomian Islam? Lagi? Utang piutang, riba, kemudian riba. Ya. Baiklah, ini yaitu beberapa macam dari perekonomian Islam bagian muamalah ya. Yang paling sering kita dengar tentu saja di antara tiga ini. Masih banyak yang lain. Namun di sini juga Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang macam-macam tersebut. Di sini yang pertama yaitu jual beli. Jual beli, Ibu ditanyakan lagi ke kalian. Kalian sering itu kan kalau misalnya belajar, dengan kan kalian selalu melakukan jual beli. Apa sih pengertiannya dari jual beli itu sendiri? Tukar menukar barang antara pembeli dan penjual. Betul sekali. Benar sekali ya. Jadi jual beli itu tentu saja tukar menukar ataupun transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang tentu saja akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dan ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan dalam berlakunya jual beli. Yang pertama yaitu adanya pembeli. Karena jika tidak ada pembeli, tentu saja tidak akan adanya terjadi suatu transaksi jual beli. Kemudian yang kedua yaitu Jual. betul sekali. Selanjutnya ada lagi. Barang yang dijual. Ya, dan satu lagi yang paling penting yaitu Akad. betul sekali. Akad tentu saja yaitu suatu persetujuan. Jadi ketika suatu transaksi udah ada barang, udah ada penjual, ada pembeli, namun tidak ada suatu akad, itu belum bisa dikatakan jual beli. Selanjutnya ini ada utang piutang. Utang piutang tentu saja dapat dilihat dari kata-katanya ya, utang piutang. Suatu transaksi antara seorang peminjam dan yang dipinjam oleh uang tersebut. Tentu saja dapat dilihat dari kata-katanya ya, utang piutang. Suatu transaksi antara seorang peminjam dan yang dipinjam
Kemudian yang ketiga ini mungkin paling sering didengar juga, yaitu riba. Riba dari segi pengertian ini kan dikatakan haram. Kenapa dikatakan haram? Ada yang ngerti tidak? Menggandakan. Iya. Menggunakan uang. Ya, sama ya. Jadi riba tersebut suatu transaksi yang dilakukan oleh bisa menjual atau membeli ataupun meminjam ataupun yang dipinjamkan. Kemudian ketika mengembalikan uang atau barang tersebut dengan melebihkan, jadi membungakan ya. Apa yang diberikan? Apa? Riba. Kenapa? Ada yang riba apa? Dia riba. Riba. Bukan riba. Di sini tiga materi sudah disampaikan ya. Jadi langsung saja ibu ingin membagi menjadi dua kelompok. Ya satu kelompok terdiri dari 3 orang, jadi 3-3. Langsung geser biar ada bedanya lah. Kelompok satu dan kelompok dua. Langsung ini. Aneh-aneh sedikit. Baiklah, di sini ibu ada mahkota ya untuk menjalankan pembelajaran kita. Ada mahkota. Mahkota pemerintahan. Ini mahkota untuk permainan kita dalam pembelajaran. Jadi ada kelompok mangga dan juga ada kelompok apel. Jadi setiap orang akan mendapatkan ini setiap kelompoknya. Jadi di sini ibu akan membuat soal di depan. Nanti dipersilakan untuk setiap kelompok menjawab soal tersebut. Jadi menyebutkan nama kelompoknya, misalnya kelompok mangga. Silakan kalian membuatnya terlebih dahulu. Kemudian nanti sesudah ini menjawab langsung dikatakan dari yang menjawabnya. Saya ibu tulisan terlebih dahulu kan ya. Ada 2 soal ya. Yang kedua yaitu 3 soal ya. Jadi pas jadi setiap orang menjawab. Nah, di sini sudah ada 3 pertanyaan ya. Yaitu yang pertama apa? Apakah pengertian dari sistem perekonomian Islam? Di sini silakan kalian cari ya pengertian dari sistem perekonomian Islam. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam perekonomian Islam. Ya, nanti Bu hapus ya. Kemudian yang ketiga yaitu syarat jual beli. Nanti kalau misalnya di bagian macam-macam ada yang ingin menambahkan atau ada yang tahu lagi, dipersilakan untuk menyebutkannya ya. Jadi disilakan untuk diskusi. Jangan ngobrol sendiri di atas. Jadi kalian silakan diskusi. Nanti dipersilakan maju membawakan yel-yel dan menjawab setiap orang menjawab satu pertanyaan. Baiklah, siapa? Kelompoknya? Kami Bu. Oke, aku sudah tunjuk tangan kemudian berikan jalannya, silakan maju ke depan. Maaf ya, tidak ada yang juga. Jatuh apa? Ya, silakan dijawab cepat ya. Aku satu. Apakah pengertian dari sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi yang berbasis Islam yang diterima sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua, Sebutkan macam-macam perekonomian Islam, itu ada hutang piutang, jual beli, riba. ya. Jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barang. Yang terakhir, Betul sekali. Ini untuk satu apa? Sistem perekonomian Islam jadi adalah cara perekonomian dalam Islam yang ditentukan itu berdasarkan dari Al-Quran, hadis.
ada utang piutang, jual beli dan timbangan. Yang ketiga, syarat dari jual beli itu ada pembeli, penjual, dan barang yang hadir ada akad. Beri tepuk tangan pada kelompok. Hatur nuhun. Maaf ya. Hatur nuhun. Baiklah, ini adalah materi yang disampaikan dan tentunya kalian sudah dapat memahami dengan baik dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sudah lihat dari saya jawab kalian, jawab dan memahami materi. Mungkin sekian dari Ibu. Mungkin ada guru lagi yang ingin masuk ke kelas kalian, jadi Ibu akan sampai sini dulu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya, Bu. A few moments later. Di hari ini siapa yang masuk? Ini Alhamdulillah. Baiklah, di sini materi kita hari ini adalah iman kepada kitab Allah. Di sini Bapak mau tanya, ada sudah tahu arti kandungan kita beriman kepada kitab Allah? Sebagai pedoman bagi umat manusia. Terus yang lain tidak ada. Baiklah, di sini arti iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para manusia yang terpilihnya, yaitu Nabi dan Rasul, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Baiklah, di sini metode Bapak adalah metode jigsaw, di mana Bapak mau bagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang, maksimal 3 kelompok. Silakan bagi dulu kelompok 3. Nah, tidak. Kamu nggak lihat? Dua kelompok aja, Pak. Kelompok pertama membahas tentang beriman kepada kitab Allah, dan yang kelompok yang kedua membahas tentang kitab-kitab Al-Quran, dan yang kelompok ketiga membahas tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Silakan. Kitab-kitab Al-Quran itu seperti apa, Pak? Untuk kitab-kitab apa? Silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu 2 menit untuk ada diskusi. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Izin Pak, kami tentang apa iman, menjelaskan makna iman kepada Malaikat. kita. Membahas tentang beriman kepada malaikat. Silakan berdiskusi dulu. Nanti maju setiap kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Jadi pengertian iman kepada kitab ialah Allah menurunkan kitab Allah kepada orang-orang terpilih, Nabi dan Rasul itu sebagai pedoman umat manusia di dunia. Silakan. Kelompok 2 lagi. Jadi nama-nama kitab itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kelompok 3. Baiklah, mengenai nama-nama lain dari Al-Quran tadi,
artinya yang mulia. Karena apa? Karena kitab Al-Quran di sini adalah kitab yang sangat mulia. Selanjutnya ada namanya itu nama lain dari Al-Quran, yakni An-Nur atau cahaya. Nah, kenapa disebut cahaya? Karena Al-Quran itu merupakan cahaya bagi orang-orang agar bisa selamat dunia akhirat. Nah, yang terakhir ada Al-Huda atau petunjuk. Jadi Al-Quran di sini nama lainnya adalah Al-Huda atau petunjuk, agar bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang untuk bisa juga selamat dunia dan akhirat. Baiklah, Ustaz Kompok sudah mendiskusikan hasil kita ke depan. Kali ini Bapak mau kalian bertanya bisa dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau kelompok 3. Jika kalian bertanya silakan. Ke kelompok saja. Tanya bisa. Silakan. Ada sebagai asyifa kan, sebagai obat. Nah, obatnya bagaimana? Jadi Al-Quran itu sebagai asyifa, jadi obat. Karena dalam sebuah hadis itu ada yang menyebutkan bahwasanya obat yang paling bicara di dunia ini cuma ada, kalau nggak salah itu 2. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu madu. Jadi tapi kembali lagi ini harus dengan kepercayaan dan keimanan yang kuat. Jadi Al-Quran sebagai obat adalah ketika kita sakit atau dalam keadaan gelisah, tidak tenang, silakan baca Al-Quran. Karena memang dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memang bisa dijadikan amalan untuk sebagai obat. Apa ada lagi yang bertanya pada kelompok siapa? Jika tidak ada, maka materi kita sudah sampai sini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Jika tidak ada, maka materi kita hari ini adalah kesimpulannya adalah iman kepada kitab Allah adalah yang pertama adalah iman kepada kitab Zabur, yang kedua iman kepada kitab Taurat, yang ketiga iman kepada kitab Injil, dan yang keempat iman kepada kitab Al-Quran. Akan tetapi yang wajib umat manusia imani dan mempercayai keberadaannya saja. Akan tetapi kitab Al-Quran adalah kitab yang wajib manusia mempercayai atau memperdomani keberadaannya dan mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Baiklah, mungkin materi kita sudah sampai di sini, berhubung waktunya sudah kita habis. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.